Hai teman-teman, jumpa lagi di Nomads World. Kali ini kita mau ajak teman-teman untuk melihat salah satu kota tertua atau terkuno di Georgia dan di dunia, yaitu Kutaisi. Kutaisi merupakan pusat atau ibu kota wilayah atau provinsi Imereti, di mana wilayah Imereti itu memiliki 9 kota madya, yaitu Kutaisi, Bahdati, Fani, Zestaponi, Terjola, Samredia, Sahere, Skibuli, Skaltubo, Ciatura, Karagauli, dan Koni. Kutaisi juga merupakan kota ketiga terbesar di Georgia. Wilayah Imereti dan ibu kotanya Kutaisi telah memainkan peran sentral dalam sejarah Georgia yang kaya dan mempesona. Dimulai sejak 100.000 tahun yang lalu, ketika wilayah tersebut pertama kali dihuni oleh manusia. Kemudian pada abad 13-15 sebelum Masehi, Kutaisi menjadi pusat kerajaan Kolkis dan merupakan wilayah pos penting bagi orang Yunani dan Romawi pada zaman lampau. Di Kutaisi pula penobatan pertama Raja Georgia tahun 1008 Masehi, yaitu Raja David atau yang dikenal dengan The Builder, atau yang dikenal sebagai raja yang membangun negara Georgia. Dia merupakan salah satu raja yang sangat terkenal dan sangat dihormati oleh rakyatnya. Jadi Raja David dan juga Raja Tamara. Raja Tamara itu sebenarnya perempuan tapi tetap disebut dengan raja. Gelarnya tetap raja, bukan queen. Jadi berhubung wilayah atau negara Georgia itu berada di antara negara Eropa dan Asia, maka Georgia itu merupakan salah satu jalan sutra. Terutama ini Kutaisi ini dulu merupakan jalur sutra yang sangat terkenal ya. Jadi banyak bangsa yang berebut untuk memiliki tanah di sini. Bisa nggak ya? Jadi sempat wilayah Kutaisi ini direbut oleh bangsa Yunani dan Romawi. Kemudian juga ditaklukkan oleh bangsa Mongol, di mana bangsa Mongol itu terkenal sebagai bangsa yang sangat kuat ya zaman dahulu. Jalur sutra itu kan dimulai dari bangsa Mongol ya. Kemudian juga pernah terjadi pertempuran antara bangsa Mongol, kemudian kemudian dari kerajaan Arab, lalu Turki, dan banyaklah negara-negara yang berusaha merebut gitu. Karena tanah Georgia itu subur, cantik, meskipun kecil, tapi karena itulah ingin sekali direbut oleh negara-negara lain. Nah, letak Kutaisi itu sekitar 259 km dari Tbilisi tempat kita tinggal, yaitu sekitar 4,5 jam ya, karena sekarang ada perbaikan jalan. Ini kita lagi di pusat kotanya. Nah, di sini saya mau parkir mobil dulu. Nanti setelah ini kita akan ajak teman-teman tempat-tempat atau tourist destination yang populer yang ada di Kutaisi. Yuk, silakan ikuti kita terus. Number 1, City Center of Kutaisi atau pusat kota Kutaisi. Di sekitar sini kalian dapat menemukan banyak restoran, kafe, dan souvenir shops. Berhubung kita tinggal 4 hari 3 malam di sini, kita milih tempat tinggal yang berada di pusat kota, jadi dekat kemana-mana. Nomor 2, cable car atau kereta kabel.
amat ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, itu ada rumah kan, rumah tua itu dulu adalah istana raja. Kemudian pada zaman sekarang itu berganti menjadi tempat tinggal Georgian Royal Family. Di situ ada sebuah pohon yang berusia kurang lebih 800 tahun dan masih kuat berdiri di situ. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat ada seperti bunga atau pohon bunga di sana, itu pohon magnolia. Nah, di pohon magnolia itu ada jembatan, nama jembatannya adalah Jembatan Merah. Nah, kalau yang sebelah sini nama jembatan putih, di sana Jembatan Merah. Hiç çok yağmur. Antalya'da sakla hiç çok yağmur. Para pek çok yağmur. Tempat berikutnya adalah amusement park atau taman rekreasi. Meskipun tempat permainannya tidak kelihatan baru, tapi masih berfungsi, jadi masih beroperasi. Ini Biang Lala ya namanya ya. Nah, kita bisa melihat pemandangan kota Kutaisi dari atas. Kenceng juga ya, kenceng loh itu. Pegangan ya, yang kenceng ya Ken. Pusing itu ya kira. Apaan sih bang? Ya kak, pegangan yang kenceng ya kak. Astaga. Pusing itu ya kira. Ya. Ya ampun. Aku family friendly. Boleh kan lepas? Boleh sih. Berikutnya adalah Kolkis Fountain. Nggak tahu juga cara bacanya Kolkis atau Cholkis gitu. Nah, Kolkis Fountain ini dibangun pada tahun 1850, tapi itu masih sebagian. Lalu kemudian ditambahkan pada tahun 2011. Merupakan simbol dari kota Kutaisi. Nah, Kolkis itu terdiri dari 30 macam binatang yang ada pada kerajaan Kolkis. Ceritanya begitu. Ini sekarang kita sudah pergi lagi ke tempat yang lain ya. Ini adalah sebuah tempat yang juga populer banget di Kutaisi, yaitu Bahratis Katedral. Gereja Bahrati ini didirikan oleh Raja Bahrati III pada saat pemerintahan beliau, dan beliau juga dinobatkan di gereja ini. Kemudian pada tahun 1692 Kerajaan Ottoman datang dan melakukan pertempuran dengan Georgia dan ingin menghancurkan gereja Bahrati.
Kemudian tahun 1770, Jenderal Rusia melakukan penghancuran terhadap katedral. Namun kemudian akhirnya katedral ini didirikan kembali dari tahun ke tahun gitu. Dipulihkan keadaannya. Dari gereja ini atau dari pekarangannya itu kita juga bisa melihat kota Kutaisi. Ini bentuk dalam bangunan katedral yang sudah direnovasi ya. Next, number 6, Opera House. Yang ketujuh adalah Gelati Monastery. Gelati Monastery dibangun oleh Raja David keempat atau Raja David si Pembangun pada tahun 1106, yaitu pada zaman emas di abad pertengahan. Beliau juga dimakamkan di monasteri ini. Ini adalah kompleks biarawan yang sangat luas, di mana bangunan utamanya merupakan gereja George. Kemudian ada gereja Santa Nicholas, Bell Tower, Akademi, dan Fancy. Jadi Gelati Monastery itu adalah pusat budaya dan pusat pendidikan yang terbesar pada zamannya ya. Ровно точные часы. Oh, это часы? Вот что это. Это. Вот, Да. вот это солнечный час. Itu jam matahari tuh. Sun hours. Сам Давид строитель на свои плечи поднял его здесь и принес. Он такой вообще крепкий и здоровый мужик. Gelati Monastery masuk ke dalam situs warisan budaya UNESCO. Gelati Monastery itu dari center kurang lebih 30 menit dan dekat dengan Motsameta. Sekarang bagian dalam gereja sedang dilakukan perbaikan karena ini gereja tua ya, hampir 1000 tahun, jadi sangat-sangat dipelihara dengan baik dan dipelihara keasliannya agar tetap masuk dalam situs warisan budaya dunia by UNESCO. Вот это сам Давид строитель, святой Давид Oh, строитель. itu А David вот the здесь Builder. похоронено. Dan dimakamkannya di sini si А David эти the Builder. старые двери отсюда заходили раньше. Oh, Потому что он сказал, похороните там, где люди перейдут и пройдут мое тело. oh. Jadi apa? Ya ini dia jadi Raja David Ahmad Senebeli ya. Сейчас на эту сторону сделали дорогу, поэтому сейчас оттуда ходят. И здесь вот так просто приходят туристы и смотрят. Раньше оттуда, да? И раньше Dulu dari отсюда sana заходили, dia да. datang. Мы там, Моцамета как пойдем, вот оттуда заходили сюда.
David Stroitel eta David Atmasenebeli. Да. Один на кого, да? Да, один. Имя, да? Просто переводится Давид Строитель. David Stroitel. David si pembangun. Karena dia banyak membangun negara ini ya. Sangat care dengan rakyat. Ini tempat kunjungan kita berikutnya, Motsameta Monastery atau Biara Motsameta. Motsameta sendiri artinya adalah tempat para martir. Biara Motsameta didirikan atas perintah Raja Bagrat keempat. Biara ini berdiri di tepi jurang atau di tepi tebing, dikelilingi oleh pegunungan, dan di sana ada sungai. Nah, zaman dulu pada waktu invasi atau penjajahan oleh bangsa Arab, di mana di waktu itu dikuasai oleh penguasa Arab yang sangat kejam, yaitu namanya Marwan. Mereka menyiksa 2 orang bangsawan yang mati martir untuk gereja ini, namanya David dan Konstantin. Mereka merupakan bangsawan Argveti, itu nama wilayah di sana. Ya. Tubuh dan jasad atau jasad mereka itu dibuang ke sungai yang ada di situ, yang namanya Sungai Skalsitela, artinya sungai merah, di mana merah itu menggambarkan darahnya mereka gitu. Dan bukan hanya mereka berdua, banyak orang yang mati dalam peperangan tersebut, orang Georgia ya. Kemudian gereja ini berganti nama menjadi Meketse, bersaudara, karena mereka mati martir untuk membela tempat ini atau gereja ini. Jadi gereja ini dibangun untuk menghormati mereka. Bagus banget gerejanya ya. Gak kebayang dulu gimana orang membangun gereja ya, sejauh ini sampai ke puncak-puncak gunung gitu. Next destination is Green Bazaar atau Pasar Hijau. Ini adalah dekorasi dari era Soviet, di mana waktu itu dekorasi ini dibuat atas perintah Stalin atau pemimpin Uni Soviet zaman itu. Stalin sendiri itu lahir dari Gori, Georgia. Ini namanya Churchella. Churchella itu manisan Georgia ya, kayak snacknya Georgia, terbuat dari perasan anggur dan hazelnut biasanya. Kalau nggak hazelnut, walnut gitu dimasukkan ke situ, dicampur dengan anggur yang sudah dihancurkan. Ini adalah walnut dan kacang merah. Kacang merahnya itu macam-macam, ada kacang merah, benar-benar merah, ada perpaduan, ada yang agak keputihan. Walnut itu adalah makanan atau kacang yang paling umum yang disukai orang Georgia. Jadi walnut di sini lumayan murah ya dibanding negara lain atau negara kita. Mudah didapat, sepanjang tahun di sini ada walnut.
Ini adalah bumbu-bumbu Georgia. А вот это Ada yang что это? ada di Для- negara kita, banyak juga yang tidak ada di Для чего negara это? kita. Jadi Georgia itu punya makanan yang А spesial. какое блюдо? Dia Какая блюдо? punya makanan Ojakuri? Georgia itu enak sekali dan Harco, terdiri dari untuk rempah-rempah yang Untuk bahkan harco. tidak ada di negara kita dijual. Jadi khas sekali tapi enak. Фабрика, не фабрика. А это для что? Для... Фабрика котлет. Чили, это чили? Да. А вот это лучше. А вот это... Красный перец. красный. Это Buah-buahannya seger-seger banget ya. Ngiler liatnya. Sayur-sayuran, buah-buahan. Apalagi sayuran hijaunya seger-seger banget saladnya. Buah-buahannya juga. Dan di sini buah-buahan sama sayuran itu nggak terlalu mahal. Nah, berikutnya nih yang kita patut coba di setiap tempat yang kita tuju adalah makan makanan lokal. Nah, kalau pizza bukan makanan lokal ya, tapi kebetulan karena kita anggotanya banyak, jadi saya buat beli pizza. Nah, satu lagi yang paling terkenal itu dari Imereti adalah Imeretian Hachapuri atau Khachapuri Imereti. Nah, ini Baraka restoran Georgia, di mana di situ kita bisa mesen makanan Georgia yang enak-enak, termasuk restoran yang terkenal. Dan di dalamnya kita cobain king kali, ajarian hachapuri, dan lemonade, fresh lemonade. Ini contoh menunya. Cuma saya nggak foto makanannya, lupa saya. Ini adalah salah satu kafe dekat hotel. Ini masih kita di pusat kota. Kafenya lumayan fancy, banyak orang yang datang untuk makan, dan harga kopi serta cake-nya itu tidak semahal di Tbilisi atau ibu kota. Nah, kalau ini street food, itu kayak pastel tapi dalamnya sebenarnya manis, terdiri dari walnut gitu. Tuh hachapuri juga macem-macem rasanya. Oke teman-teman, sekian dulu video kami dan terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami lewat online. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Kita akan lanjut di video berikutnya dengan cerita yang lebih menarik. Terima kasih supportnya. See you, bye.